Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Andika Putri dengan NIM 200164145 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas PowerPoint pada pertemuan ke-11 dengan mata kuliah Keterampilan Berbicara dengan dosen pengampu Ibu Dra. Ermawati Arif MPD. Baiklah, di sini saya akan membahas 5 poin. Yang pertama, pengertian wawancara. Yang kedua, jenis wawancara. Yang ketiga, jenis pertanyaan dalam wawancara. Yang keempat, lembaran bimbingan wawancara. Dan yang terakhir, praktik wawancara. Baiklah, masuk yang pertama, pengertian wawancara. Wawancara atau interview berasal dari kata interview yang berarti pertemuan yang sesuai dengan pertemuan sebelumnya. Kata entre sama dengan inter dan for feeder, yaitu melihat, yang berarti tanya jawab lisan yang merupakan teknik dalam mengumpulkan informasi atau data. Menurut para ahli, pengertian wawancara dikemukakan oleh yang pertama adalah Slamet, yang menyebutkan bahwa wawancara adalah cara yang dipakai untuk memperoleh informasi melalui kegiatan interaksi sosial antara penelitian dengan yang diteliti. Yang kedua, menurut De Juhari. Menurut De Juhari, wawancara adalah bagian dari proses penerimaan atau perekrutan karyawan atau anggota yang mempunyai berbagai tujuan. Maka dapat saya simpulkan bahwa wawancara itu adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara lisan untuk mendapatkan informasi atau data yang dilakukan oleh interview, dan interview banyak dilakukan dalam penerimaan atau perekrutan anggota dalam sebuah perusahaan yang mempunyai berbagai tujuannya yang digunakan untuk mengetahui keterampilan teknik yang dimiliki dalam diri seseorang. Baiklah, masuk yang kedua, jenis wawancara. Jenis wawancara menurut Esterberg dalam Sugiono mengemukakan beberapa macam wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semi-terstruktur, dan terstruktur. Yang pertama adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur ini adalah digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Yang kedua, wawancara semi-struktur. Wawancara semi-struktur ini untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Yang ketiga adalah wawancara tak terstruktur. Wawancara tak terstruktur ini adalah wawancara yang bebas, di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancaranya, sudah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Yang ketiga adalah jenis pertanyaan dalam wawancara. Dalam beberapa macam. Yang pertama, pertanyaan informatif. Yang kedua, pertanyaan untuk mengontrol. Yang ketiga, pertanyaan majemuk. Yang keempat, pertanyaan untuk mengaktifkan. Yang kelima, pertanyaan Sokrates. Yang keenam, pertanyaan ofensif. Yang ketujuh, pertanyaan untuk membuka masalah baru. Yang kedelapan, pertanyaan untuk menutup pembicaraan. Yang kesembilan, pertanyaan alternatif. Yang kesepuluh, pertanyaan balik. Yang ke-11, pertanyaan provokatif. Yang ke-12, pertanyaan mendirigasi. Yang ke-13, pertanyaan untuk membuka pembicaraan. Baiklah, masuk yang keempat, tentang lembaran bimbingan wawancara. Lembaran bimbingan dalam wawancara yang efektif memiliki beberapa indikator. Yang pertama adalah keefektifan kalimat pertanyaan. Yang kedua, sistematika pertanyaan. Yang ketiga, bahasa yang digunakan. Yang keempat, pertanyaan bersifat objektif. Yang kelima, kesesuaian pertanyaan dengan materi. Baiklah, Mas. Yang kelima, praktik wawancara. Praktik wawancara ini ada beberapa tahap. Yang pertama adalah tahap opening atau pembuka. Tahap pembuka ini ada 2 langkah. Yang pertama,
raport, yang kedua orientasi. Raport ini adalah suatu proses yang menciptakan ikat baik dan kepercayaan di antara interview. Dan ini sering dimulai dengan suatu perkenalan atau suatu sapaan. Yang kedua adalah orientasi. Orientasi ini adalah yaitu penjelasan tujuan lama dan proses wawancara, tanggung jawab organisasi, bagaimana informasi akan digunakan, dan alasan mengenai interview terpilih. Selanjutnya adalah ada beberapa teknik yang dapat membantu raport dan orientasi pada tahap opening dalam wawancara. Di antaranya yang pertama adalah menyimpulkan masalah. Teknik menyimpulkan masalah apabila interview tidak memahami masalah atau kurang mendalami masalah. Yang kedua adalah menjelaskan timbulnya masalah. Teknik ini menjelaskan terjadinya suatu permasalahan pada saat wawancara. Yang ketiga, sebutkan manfaat keterlibatan interview dalam proses wawancara. Teknik ini bermanfaat sebagai mengungkapkan kelebihan atau kekurangan keterlibatan interview dalam proses wawancara. Yang keempat, meminta saran dan bantuan. Dimulai dengan proses orientasi, kemudian meminta kejelasan, ketepatan, dan kekeliruan interview dalam menjawab pertanyaan pada saat wawancara. Yang kelima, mengarahkan pembicaraan yang berhubungan dengan posisi dan hal-hal yang diketahui interview atau isu tertentu melalui interview. Harus berhati-hati dalam menggunakan teknik ini karena referensi yang tidak tepat akan dapat menciptakan sikap defensif terhadap responden. Yang keenam, mengarahkan pembicaraan melalui pihak yang merekomendasikan interview. Metode ini hanya digunakan jika interview mengetahui orang yang mengirim interview dan interview mengetahui jika interview menyukai orang tersebut. Yang ketujuh, mengarahkan pembicaraan mengenai lembaga yang dianugerahi interview. Menunjuk pada suatu kelompok atau organisasi tertentu untuk memotivasi interview untuk bekerja sama. Dan yang terakhir, meminta waktu secara spesifik. Teknik ini digunakan untuk memutuskan diterima atau tidaknya seseorang dalam wawancara. Yang kedua adalah tahap body atau tahap inti. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam tahap ini, yaitu yang pertama, tipe pertanyaan. Yang pertama adalah open question. Tidak ada jawaban ya atau tidak. Menggali lebih banyak informasi, diawali dengan apa, siapa, mengapa, bagaimana, kenapa. Ceritakan, gambarkan dengan cara apa. Mengambungkan opini, sudut pandang, pikiran, dan perasaan. Menciptakan raport percakapan yang berkesinambungan. Yang terakhir, presentasi bicara secara optimal. Yang kedua adalah close question. Close question ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah hanya menggali fakta, membatasi percakapan dan jawaban, diawali dengan membuka, sudahkah, apakah. Interview merasa diinterogasi, menciptakan suasana tanya jawab, bukan percakapan. Dan yang terakhir, interview lebih banyak bicara. Sekian presentasi saya pada tugas kali ini. Maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.